Di akhir dekade 90-an, sisa-sisa kemegahan kolonial masih berdiri kokoh di tanah Brebes. Salah satunya adalah pabrik gula Ketanggungan Barat atau yang oleh warga lokal lebih dikenal sebagai PG Kersana. Bangunan raksasa itu adalah saksi bisu kejayaan industri gula di masa lampau, dengan cerobong asapnya yang menjulang angkuh seolah menantang langit. Namun, seiring berhentinya deru mesin penggilingan tebu, kemegahan itu perlahan diselimuti oleh aura kesunyian yang pekat dan menyimpan cerita kelam yang hanya berani dibisikkan dari mulut ke mulut. Dinding-dindingnya yang kusam dan jendela-jendela kosong tampak seperti mata raksasa yang mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, seorang duda paruh baya bernama Karyo terpaksa menelan ludahnya sendiri. Setelah istrinya meninggal dunia beberapa tahun lalu dan anak-anaknya merantau ke kota, ia hidup sebatang kara. Tawaran pekerjaan sebagai penjaga malam di kompleks pabrik gula yang terkenal angker itu datang di saat yang tepat sekaligus memberatkan. Meski bulu kuduknya meremang setiap kali mendengar cerita warga tentang tempat itu, kebutuhan untuk mengisi perutnya jauh lebih mendesak daripada rasa takutnya. Dengan bekal sebuah senter besar dan sebatang bambu, ia memantapkan hati. Pak Karyo bukanlah seorang yang penakut. Pengalaman hidup yang keras telah menempanya menjadi pribadi yang tangguh. Namun, melangkahkan kaki memasuki gerbang utama pabrik gula Ketanggungan Barat di malam hari untuk pertama kalinya adalah sebuah ujian nyali yang berbeda. Angin malam yang berembus pelan melalui celah-celah bangunan tua seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu. Ia bisa merasakan tatapan dari ribuan jendela gelap yang mengelilinginya, menciptakan perasaan terisolasi yang luar biasa di tengah kompleks yang begitu luas. Tugasnya sederhana, memastikan tidak ada pencuri atau anak-anak iseng yang masuk ke dalam area pabrik. Ia harus berpatroli mengelilingi bangunan utama, gudang penyimpanan, hingga bekas rumah-rumah dinas para petinggi pabrik yang kini terbengkalai. Setiap langkah kakinya di atas jalanan paving yang retak dan ditumbuhi rumput liar terdengar begitu nyaring di keheningan malam, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur lelap di dalam sana. Malam itu, di pos jaga kecil dekat gerbang, Pak Karyo mencoba menyeduh kopi untuk menghalau dingin dan kantuk. Dari kejauhan, siluet pabrik yang hitam legam dengan latar belakang langit berbintang tampak begitu mistis. Ia menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua cerita seram yang ia dengar hanyalah bualan orang-orang untuk menakut-nakutinya. Baginya, yang lebih nyata adalah rasa lapar, bukan hantu. Namun, ia tidak menyadari bahwa keyakinannya itu akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam-malam awal terasa begitu lambat bagi Pak Karyo. Hanya ada suara jangkrik dan desau angin yang menjadi temannya. Ia mulai terbiasa dengan rutinitasnya, berjalan pelan, menyinari setiap sudut gelap dengan senternya, lalu kembali ke pos jaga. Suara-suara aneh seperti derit pintu atau benda jatuh di kejauhan ia abaikan, dianggapnya hanya ulah tikus-tikus besar yang memang banyak menghuni bangunan tua itu atau mungkin hanya daun jendela rapuh yang digoyangkan angin malam. Ia berpegang teguh pada logika, menolak untuk membiarkan imajinasinya bermain-main. Namun, memasuki minggu kedua, beberapa kejanggalan mulai terasa lebih personal dan sulit untuk diabaikan. Ketika ia berpatroli di dekat gedung utama tempat mesin-mesin giling raksasa bersemayam, ia sering merasakan hembusan udara yang jauh lebih dingin dari biasanya. Hawa dingin itu datang dan pergi secara tiba-tiba, membuat bulu-bulu di tengkuknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Awalnya ia berpikir itu hanya angin yang masuk dari ventilasi, namun kejadian itu terus berulang di titik yang sama setiap malamnya. Suatu malam, saat ia sedang duduk di posnya, ia mendengar suara seperti ranting patah di dekat area bekas perumahan dinas. Dengan sigap, ia mengarahkan senternya ke sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tampak barisan rumah-rumah kosong dengan halaman yang tak terurus. Ia putuskan untuk memeriksanya dari dekat. Saat melangkah di antara rumah-rumah itu, ia merasakan perasaan aneh, seolah ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari salah satu jendela gelap. Perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya berdeham beberapa kali untuk sekadar memecah kesunyian. Keanehan tidak berhenti di situ. Seringkali, saat ia melintas di depan gedung utama,
Ia mendengar suara samar seperti gesekan kain panjang di lantai. Itu terdengar begitu pelan, nyaris tertelan oleh suara angin. Pak Karyo akan berhenti sejenak, mematikan senternya dan menajamkan pendengaran. Namun, setiap kali ia mencoba memastikan, suara itu akan lenyap seketika, meninggalkannya dalam keheningan yang terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Karyo masih berusaha keras untuk berpikir positif. Mungkin itu hanya gema langkah kakinya sendiri, atau mungkin ada hewan liar yang masuk ke dalam gedung. Ia terus mencoba mencari penjelasan logis untuk setiap peristiwa aneh yang ia alami. Namun jauh di dalam hatinya, benih-benih keraguan dan ketakutan mulai tumbuh. Malam-malam di pabrik gula Ketanggungan Barat ternyata tidak sesunyi yang ia kira. Ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang bergerak dalam senyap dan mengamatinya dari kegelapan. Ketakutan Pak Karyo mulai menemukan bentuknya yang lebih nyata ketika indera penciumannya turut diganggu. Suatu malam, tepat ketika jam di pos jaga menunjukkan pukul 1 dini hari, angin tiba-tiba berhenti berhembus. Keheningan menjadi total. Di tengah kesunyian itulah, tercium aroma wangi yang sangat pekat. Wangi bunga melati. Anehnya, tidak ada satupun pohon melati di sekitar pos jaganya. Aroma itu begitu kuat, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan sekeranjang bunga melati di hadapannya. Pak Karyo mengernyitkan dahi. Ia keluar dari pos jaga, mengedarkan pandangan sambil terus mengendus udara. Aroma itu seolah menuntunnya ke arah gedung utama. Semakin ia mendekat ke bangunan besar itu, semakin pekat pula wangi melati yang tercium. Namun, begitu ia sampai di depan pintu besinya yang terkunci rapat, aroma itu mendadak hilang, digantikan oleh bau apek khas bangunan tua yang lembab. Ia berdiri termangu beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Kejadian aneh itu terus berulang di malam-malam berikutnya. Aroma melati menjadi semacam penanda tak resmi bahwa ia sedang berada di dekatnya. Dan tak lama setelah wangi itu muncul, gangguan berikutnya pun datang. Saat sedang berpatroli di koridor luar pabrik, Pak Karyo mulai mendengar suara lain di antara desau angin. Suara itu adalah senandung lirih seorang perempuan. Senandung tanpa lirik yang jelas, namun iramanya terdengar begitu sendu dan menyayat hati, dinyanyikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti, kemungkinan besar bahasa Belanda. Awalnya suara itu terdengar sangat jauh, seperti datang dari dalam gedung. Namun setiap malam, suara itu terasa semakin dekat. Pak Karyo seringkali berhenti melangkah, mematikan senternya, dan berdiri dalam gelap gulita hanya untuk memastikan sumber suara itu. Suara senandung itu akan mengalun selama beberapa menit, membuat suasana malam menjadi semakin pilu dan mengerikan, sebelum akhirnya lenyap begitu saja, meninggalkan Pak Karyo dengan jantung yang berdebar kencang. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ini bukan lagi sekadar suara tikus atau angin. Ini adalah suara manusia, suara perempuan, di sebuah tempat yang seharusnya kosong sama sekali. Ia mencoba menceritakan hal ini secara tidak sengaja kepada penjual nasi di luar kompleks pabrik keesokan paginya, namun ia hanya mendapat senyuman penuh arti yang membuatnya semakin merinding. Rasa takut yang tadinya ia tekan dalam-dalam kini mulai merayap naik ke permukaan, membuatnya selalu waspada di setiap sudut gelap pabrik. Rasa takut Pak Karyo yang telah menumpuk akhirnya meledak pada suatu malam yang berangin. Hujan baru saja reda, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Seperti biasa, ia memulai patrolinya setelah tengah malam. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada firasat buruk yang membayangi. Ia sengaja mengambil rute yang sedikit menjauh dari gedung utama, mencoba menghindari area di mana ia sering mengalami kejadian aneh. Namun malam itu, takdir berkata lain. Saat ia berada di halaman depan yang luas, tatapannya tanpa sengaja tertarik ke lantai 2 gedung utama. Di sana, di salah satu jendela besar yang kacanya sudah pecah dan menghitam karena debu, ia melihat sesuatu. Awalnya hanya tampak seperti pantulan cahaya bulan pada sisa-sisa kaca, tetapi ketika matanya menyesuaikan dengan kegelapan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Sosok itu berdiri di sana, sebuah bayangan perempuan bergaun putih panjang. Sosok itu hanya diam,
berdiri mematung menghadap ke arah halaman. Pak Karyo membeku di tempat. Senter yang dipegangnya terasa bergetar hebat. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena jarak dan kegelapan, namun siluetnya begitu nyata. Gaun putih panjang itu tampak berkibar pelan, meskipun tidak ada angin kencang yang berembus. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia juga ingin lari, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak dan napas yang tersengal. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia memberanikan diri mengangkat senternya dan mengarahkannya ke jendela itu. Begitu sorot cahaya yang gemetar itu menyentuh jendela, sosok bayangan putih itu langsung lenyap. Hilang dalam sekejap mata, seolah tidak pernah ada di sana. Hanya menyisakan bingkai jendela kosong yang gelap dan menyeramkan. Pak Karyo terkesiap, ia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Malam itu ia tidak melanjutkan patrolinya. Ia berlari kembali ke pos jaga, mengunci pintunya dari dalam, dan menyalakan radio dengan volume keras untuk menutupi keheningan yang kini terasa jauh lebih mengancam. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Gambaran sosok putih di jendela itu terus terbayang di pelupuk matanya. Logikanya telah runtuh. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tidak sendirian di pabrik itu. Ada penghuni lain, penghuni tak kasat mata yang baru saja menunjukkan wujudnya. Setelah kejadian di jendela itu, Pak Karyo sempat berpikir untuk berhenti bekerja. Namun, bayangan akan kesulitan ekonomi sekali lagi memaksanya untuk bertahan. Ia mencoba memberanikan diri, berpikir bahwa mungkin sosok itu tidak akan mengganggunya jika ia tidak mencari masalah. Selama beberapa malam, suasana terasa kembali normal. Tidak ada aroma melati, tidak ada suara senandung. Pak Karyo mulai sedikit lega, berharap teror itu telah berakhir. Namun, ia salah besar. Suatu malam yang sangat sunyi, tanpa angin dan tanpa suara jangkrik sekalipun, gangguan itu datang lagi, jauh lebih intens dari sebelumnya. Saat sedang duduk di posnya, ia mendengar suara nyanyian itu lagi. Kali ini suaranya sangat jelas, seolah sumbernya berada tepat di dalam gedung utama. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur dengan keberanian putus asa, Pak Karyo memutuskan untuk melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Ia akan masuk ke dalam gedung untuk mencari sumber suara itu. Dengan langkah gemetar, ia membuka gembok pintu besi raksasa yang sudah berkarat. Begitu pintu terbuka, bau apek dan lembab langsung menyergap hidungnya. Suara senandung itu kini terdengar semakin jelas, menggema di dalam aula besar yang dipenuhi mesin-mesin giling kuno yang tampak seperti kerangka monster di kegelapan. Dengan hanya berbekal cahaya senter, ia melangkah masuk. Suara langkah kakinya terdengar nyaring, beradu dengan suara senandung yang menyayat hati itu. Ia mengikuti arah suara, yang menuntunnya ke sebuah tangga besi yang menuju ke lantai 2, ke area bekas kantor administrasi. Saat menaiki tangga, aroma melati yang sangat pekat kembali tercium. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Setibanya di lantai 2, ia berjalan menyusuri sebuah lorong panjang yang gelap. Suara senandung itu kini terasa sangat dekat, seolah berasal dari ujung lorong. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia terus melangkah hingga sorot senternya menangkap sesuatu di ujung lorong. Di sanalah ia berdiri. Sosok noni Belanda itu. Kali ini bukan lagi bayangan. Sosoknya begitu jelas dan nyata. Seorang perempuan muda berparas cantik namun pucat pasi, dengan mata yang kosong dan penuh kesedihan. Ia mengenakan gaun putih gaya Eropa yang sudah tampak kusam. Rambut pirangnya tergerai berantakan. Ia tidak sedang bersenandung, melainkan hanya berdiri diam menatap lurus ke arah Pak Karyo. Jarak mereka hanya beberapa meter. Senter di tangan Pak Karyo jatuh ke lantai dengan suara berdebam yang memecah keheningan. Keduanya hanya saling tatap dalam gelap, waktu seolah berhenti. Pak Karyo tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya kaku karena teror. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin meraih sesuatu, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menembus dinding di ujung lorong, lalu lenyap. Pak Karyo pun jatuh terduduk, lemas tak berdaya. Pagi harinya,
Dengan wajah pucat dan langkah gontai, Pak Karyo meninggalkan pabrik. Ia tidak langsung pulang, melainkan mampir ke sebuah warung kopi kecil di luar kompleks yang sering menjadi tempat berkumpulnya para pekerja dan warga sekitar. Ia butuh bicara, ia butuh kepastian bahwa apa yang ia lihat semalam bukanlah halusinasi. Ia memesan kopi dengan tangan yang masih sedikit gemetar dan duduk di pojok, mencoba menenangkan diri. Seorang bapak tua yang dipanggil Mbah Suro, yang sedang menyeruput kopinya, memperhatikan keadaan Pak Karyo. Kelihatan pucat sekali, Mas. Apa habis ketemu sama dia? Tanya Mbah Suro dengan nada pelan namun penuh makna. Pak Karyo hanya bisa mengangguk lemah. Tanpa diminta, ia menceritakan semua pengalamannya, dari aroma melati hingga perjumpaan langsung dengan sosok noni Belanda di lorong lantai 2. Mbah Suro mendengarkan dengan saksama, sesekali menganggukkan kepala seolah sudah tidak asing dengan cerita itu. Setelah Pak Karyo selesai bercerita, Mbah Suro menarik napas panjang. "Kamu bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir," ujarnya. Ia kemudian mulai menuturkan sebuah kisah lama yang menjadi legenda di kalangan warga. Sosok yang dilihat Pak Karyo, menurutnya, adalah arwah seorang gadis Belanda bernama Nona Liana. Ia adalah putri satu-satunya dari administratur utama pabrik di masa-masa akhir penjajahan. Liana dikenal sebagai gadis yang sangat cantik dan baik hati, namun hidupnya berakhir tragis. Di masa pergolakan kemerdekaan, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai peristiwa 3 daerah, di mana sentimen anti-Belanda sangat kuat. Massa yang marah menyerbu dan mengambil alih pabrik-pabrik gula, termasuk pabrik gula Ketanggungan Barat. Keluarga administratur menjadi sasaran amuk massa. Dalam kepanikan, Liana yang saat itu masih sangat muda mencoba melarikan diri dari kepungan. Naas, dalam pelariannya ia terjatuh, kepalanya terbentur keras di lantai batu dan ia meninggal seketika sebelum sempat diselamatkan. Jasadnya memang kemudian dibawa kembali ke Belanda oleh keluarganya yang selamat, namun warga percaya arwahnya masih tetap di sana. Ia gentayangan, berjalan di lorong-lorong tempat ia dulu bermain, menyenandungkan lagu yang biasa ia nyanyikan, dan terus-menerus mencari kedamaian yang direnggut darinya. Kisahnya adalah tragedi yang terperangkap dalam dinding-dinding bisu pabrik gula. Mendengar cerita itu, rasa takut Pak Karyo perlahan bercampur dengan rasa iba. Sosok yang menerornya ternyata adalah jiwa yang tersesat dan penuh luka. Setelah mendengar kisah tragis Nona Liana dari Mbah Suro, Pak Karyo pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia kembali bertugas dengan berat hati. Ini akan menjadi malam terakhirnya. Ia sudah membulatkan tekad untuk mencari pekerjaan lain, pekerjaan apa saja selain menjadi penjaga di tempat yang menyimpan duka begitu dalam. Rasa takutnya belum sepenuhnya hilang, namun kini ada secercah rasa simpati yang menyelimutinya. Ia tidak lagi melihat sosok itu sebagai ancaman, melainkan sebagai korban sejarah yang malang. Ia melakukan patroli terakhirnya dengan perasaan berbeda. Ia tidak lagi mencoba menghindari titik-titik angker, justru ia berjalan dengan lebih tenang. Saat melintasi halaman depan, ia sengaja menatap ke arah jendela di lantai 2 tempat ia pertama kali melihat bayangan putih itu. Jendela itu kosong. Tidak ada aroma melati, tidak ada suara senandung. Suasana terasa begitu tenang, seolah sang penghuni tak kasat mata itu tahu akan keputusannya. Tepat saat ia hendak menyelesaikan patrolinya dan kembali ke pos jaga, ia merasakannya. Hembusan angin dingin yang familiar menyapu tengkuknya. Ia berhenti melangkah, tidak menoleh ke belakang, hanya memejamkan mata sejenak. Ia tahu Liana ada di sana, di dekatnya. Namun kali ini, tidak ada aura teror yang mengancam. Yang ia rasakan hanyalah gelombang kesedihan yang begitu pekat, sebuah kepiluan yang tak terucap. Dengan memberanikan diri, Pak Karyo berbalik perlahan. Di ujung jalan setapak yang remang-remang, di bawah bayangan pohon besar, sosok Nona Liana berdiri di sana. Sama seperti yang ia lihat di lorong, namun kali ini tatapannya terasa berbeda. Tidak lagi kosong, melainkan seolah menatapnya dengan penuh pengertian. Tidak ada upaya untuk mendekat atau menakuti. Ia hanya berdiri di sana, gaun putihnya menyala dalam kegelapan. Pak Karyo memandangnya sejenak,
Lalu ia menganggukkan kepalanya pelan, seolah memberi isyarat bahwa ia mengerti. Sosok Liana sepertinya memahami isyarat itu. Ia membalas dengan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, sebelum akhirnya perlahan memudar dan menyatu dengan kegelapan malam. Pak Karyo menarik napas lega yang bercampur haru. Ia merasa seolah baru saja mengucapkan selamat tinggal. Ia menyelesaikan malam terakhirnya tanpa gangguan apapun lagi dan keesokan paginya, ia menyerahkan kunci pos jaga kepada mandor dan tidak pernah kembali lagi ke pabrik itu. Dalam pandangan ajaran Islam, keberadaan makhluk gaib seperti yang dialami oleh Pak Karyo diakui eksistensinya. Mereka dikenal sebagai jin, makhluk Allah yang diciptakan dari api dan hidup di alam yang berbeda dengan manusia. Jin memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya dan menampakkan diri dalam berbagai bentuk, termasuk menyerupai manusia seperti sosok noni Belanda tersebut. Al-Quran menjelaskan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, melainkan juga oleh makhluk-makhluk lain ciptaan Allah, dan interaksi antara dua alam ini terkadang bisa terjadi atas izinnya. Sikap seorang Muslim ketika dihadapkan pada fenomena seperti ini bukanlah menumbuhkan rasa takut yang berlebihan kepada makhluk, melainkan mempertebal keimanan dan memohon perlindungan hanya kepada Sang Pencipta, Allah. Rasa takut kepada makhluk tidak boleh melebihi rasa takut kepada Allah. Cara terbaik untuk membentengi diri adalah dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat kursi yang dikenal sebagai ayat pelindung dari gangguan setan dan jin. Penampakan tersebut sejatinya adalah ujian keimanan untuk melihat kepada siapa seorang hamba akan bersandar saat rasa takut melanda. Dari kisah Pak Karyo dan Nona Liana di pabrik gula Ketanggungan Barat, kita dapat memetik beberapa pelajaran moral yang berharga. Pertama, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu memiliki rasa hormat terhadap setiap tempat, terutama tempat-tempat bersejarah yang menyimpan banyak kenangan dan mungkin juga tragedi. Sikap, permisi, atau menjaga adab ketika memasuki tempat baru adalah bentuk kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk tidak angkuh dan mengganggu penghuni yang mungkin sudah ada lebih dulu, baik yang terlihat maupun yang tidak. Kedua, pengalaman Pak Karyo menunjukkan bahwa di balik sebuah teror yang menakutkan, seringkali tersimpan sebuah kisah kesedihan yang mendalam. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi sesuatu hanya dari penampilan luarnya. Rasa empati dan simpati yang akhirnya tumbuh di hati Pak Karyo mampu mengubah teror menjadi sebuah perpisahan yang penuh pemahaman. Ini adalah pengingat bahwa welas asih adalah bahasa universal yang bahkan bisa dipahami oleh mereka yang berasal dari alam yang berbeda. Pada akhirnya, hikmah terbesar dari cerita ini adalah tentang kekuatan iman dan keberanian manusia. Pak Karyo, seorang rakyat biasa, dihadapkan pada ujian yang luar biasa. Ia merasakan takut, namun tidak lari dari tanggung jawabnya hingga ia mengambil keputusan final. Kisah ini menegaskan bahwa sumber kekuatan sejati bukanlah pada keberanian fisik, melainkan pada keteguhan hati dan sandaran kita kepada Allah, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik yang nyata maupun yang gaib. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.